Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-hentiku mendengarkan musik yang tren di saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu, meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi ya di Selasa Berkelana. Berarti episode berapa Ninji? 13 ya? 13 Iya. ya. Halo, selamat datang di Selasa Berkelana episode 13. Seperti biasa, Selasa Berkelana merupakan sebuah Program radio podcast Top FM Bumi Ayu dalam upaya bicara dan bertanya dengan teman berkelana yang hebat namun tetap sederhana, yang mau berbagi cerita dan tentunya berbeda ya di setiap episodenya. Bener banget. Dan kemarin kita sudah beberapa kali mengulik tentang ekonomi kreatif ya. Ada yang jadi kerjaan, ada yang jadi hobi dan akhirnya menghasilkan uang. Dan Yes. malam hari ini Iya. kita akan membahas tentang teater dan seni pertunjukan. Iya ya, karena seni pertunjukan itu juga termasuk ekonomi kreatif ya, Bet ya. Betul, dan menghasilkan ya lumayan gitu ya. Dan buat kalian nih yang lagi dengerin di luar sana bisa langsung WhatsApp di 0856 020 37951 kalau kalian mau request lagu atau bertanya. Atau mau salam-salam juga Iya, bisa mau ya. salam-salam ataupun mau say hi nih sama Betul. narasumbernya. Bisa banget ya Ji ya. Bisa banget. Dan juga bisa nonton live ini ya, live di Facebooknya Top FM 951 Bumi Ayu. Betul banget. Ya, apa ya? Kita juga sapa juga dong ya Top Mhm. Mania semuanya yang pasti ada di dimanapun kalian berada lah ya, bisa sambil beraktivitas sambil dimanapun tetap jaga kesehatan ya. Iya, jangan lupa terus pakai masker kalau Ya. misalkan keluar rumah. Mm-mm. Cuci tangan juga. Betul. Ya, karena kita nggak cuma ngelindungin diri tapi ngelindungin orang-orang yang ada di Yes. sekitar kita. Betul Setuju nggak Ji? banget. Iya. Jadi kalaupun kalian memang harus di rumah aja, nah Mhm. tenang aja, tetap kita akan berkelana ya. Iya. Kita ajak teman-teman berkelana nih kemana aja dengan bekal-bekal yang bakal dikasih sama yang mau ngobrol sama kita gitu. Iya, di teman berkelana kita hari ini Yes. ya. Karena udah zaman sekarang itu kalau misalkan kita mau cari informasi, cari pengetahuan itu nggak harus langsung datang ke sumbernya. Mungkin itu lebih baik, tapi kita bisa kok misalkan Iya. sambil duduk, tapi kita tetap bisa berkelana. Dalam Betul. artian Dan mencari dapat informasi. bekal-bekal juga Betul. ya. Nah, kali ini kan kita mau bahas teater dan seni pertunjukan nih. Mhm. Teman berkelana kita malam ini siapa nih, Bet? Ini kita udah ada 2 cowok mungkin yang lagi live di Facebook ya. Udah Kalian lihat ya? bisa lihat. Kan Bisa kita- lihat kita Benar, ada benar. Mas Fajar dan juga Mas Rifki atau yang terkenal nama teaternya Oplet ya. Betul ya. Oke, bisa Kalian- langsung- kalian bisa ngomong kok, Iya, bisa ngomong. Oh, boleh. Boleh ngomong. Oke, Oke. silakan Mas Fajar dan Mas Rifki mungkin mau berkenalan dulu Kenalan dengan dulu. kita menyebutnya itu teman berkelana. Iya. Oke. Dari mana dulu nih? Siapa Oke, aja? dari Mas Fajar atau dari Mas Rifkinya juga boleh. Silakan yang mungkin paling Atur sana lah. ya, yang paling jauh. Oke. Oke. Oke, dari aku ya. Mhm. Iya. Perkenalan, nama asli Muhammad Rifki Arif Aminullah. Subhanallah. Oke. Bagus ya? Bagus. Tapi saya kalau di dunia teater Teater. itu kan ada nama panggung, Mhm. yang mana nama panggung ini memang spesial saya dapatkan di komunitas teater pertama saya itu Di mana Oke. di tuh? salah satu kampus Purwokerto. Iya. Oke. Nama teater untuk saya itu Oplet.
Oplet. Oplet. Boleh tahu Oke. artinya apa kalau oplet? Kenapa tuh dikasih nama oplet tuh sama Kendaraan bukan temen-temennya? sih oplet itu? Mungkin Ya tua kali. betul. Oh, kendaraan. Karena tua. Kendaraan tua Oplet gitu. itu kendaraan tua sekitar tahun 60, 50. Yang suka ada 70-an di itu. film ini kan? Oh ya, sidul anak sekolahan. Ya, betul. Betul? Iya. Oke oke. Oh, Mobil gitu. tua yang memang sebenarnya saya nggak punya, tapi alhamdulillah saya punya namanya. Iya iya. Nggak dapat mobilnya tapi dapat namanya. Iya, Lumayan. iya, iya. Oke, lumayan. Oke, satunya lagi nih Mas, Satunya siapa Mas lagi Fajar? nih. Silakan bisa kenalan Iya, dulu. perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Historikon aja. Lumayan panjang ya namanya. Iya. Iya, namanya. Tapi unik Mungkin juga. Orang-orang sering menyebut atau mungkin dalam kalau saya nulis dan lain sebagainya atau dalam teater Mhm. saya lebih singkatnya M Fajar Iste aja ya. Oke, Fajar Iste. Fajar Iste, seperti itu. Oke. Mungkin itu cukup. Oke, thank you banget ya Iya, untuk iya, perkenalannya ya. Dan sahabat teman berkelana bisa ini nih ya, karena teater ini lumayan sejarahnya tuh lumayan panjang sekali. Karena teater ini udah ada sejak zaman Yunani ya, Ci ya. Kalau tadi kita Wow. baca-baca itu Oh, udah ada iya, iya. sejak zaman Yunani. Kamu yang Dan- baca kali? Iya, aku baca. Dan itu tuh jelas. kayak penemuannya itu lewat kayak lukisan-lukisan yang ada di dinding Oke, gitu yang akhirnya iya. dikembangkan dan menjadi teater modern dan sebagainya. Nah, untuk lebih tahunya lagi atau lebih jelasnya lagi kita nanti bakalan ulik sama Mas Oplet dan juga Mas Mas Fajar. Fajar. Ya. Oke. Krik. Iya, jadi silakan pokoknya nanti kita bakal ngulik Iya, tentang tuntas teaternya. teater, dan silakan udah stay, silakan komen-komen apa segala macam. Iya. Nah, sebelum kita membahas yang berat-berat sih, nggak Mhm. berat-berat juga sih, kita kulik-kulik dulu nih, tipis-tipis deh tentang mereka dulu nih. Iya, benar. Kita mau secara personal dulu Iya ya. dong, biar tahu Kalau nih. Iya, kalau Mas Oplet ya, sorry. Iya, Mas Oplet dan juga Oke. Mas Fajar Iste. Oke. iya harus Itu- dibaca panjang juga ya. gitu. Iya, biar jelas. Soalnya baru kenalan, takutnya lupa gitu. Iya, Kalau oke. Mas Oplet dan juga Mas Fajar itu di dunia teater itu keterlibatannya biasanya sebagai apa untuk Mas Oplet dan juga Mas Fajar mungkin secara pribadi ya? Monggo. Oh, Mas saya Fajar dulu. Iya. Oke, mungkin saya di dalam dunia teater sebenarnya tidak terlalu banyak. Saya hanya ikut dulu di kampus ketika saya masih S1 dulu Mhm. di salah satu kampus di Jogja. Mhm. Yaitu saya ikut pernah juga main sebagai aktor. Terus Oke. pernah ibaratnya bantu-bantu setting, terus bantu-bantu lighting dan lain Tim sebagainya. produksi gitu ya, tim produksinya, artistik ya. artistiknya. Nah. Terus pernah yang belum pernah malah menyutradarai, dan tahun ini saya sedang menyutradarai salah satu pementasan teater yang nanti akan dipentaskan di tanah kelahiran saya sendiri, yaitu di Bumiayu. Wah. Di Bumi Ayu ngadain pentas teater serius? Aku diajakin Wow. dong. Ya nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Iya nanti dong. Bagaimana? Biar penasaran, biar penasaran. nungguin. Iya benar-benar. Tapi ini Soalnya- real ya? Real, soalnya kan Seriusan? Bumiayu itu kan dalam dunia teater sebenarnya banyak orang-orang Mhm. Bumiayu itu yang ibaratnya mumpuni. Ketika saya dulu belajar juga kan sebenarnya ada tokoh dari Bumiayu yang ibaratnya keluar dari konsep teater nih, yaitu ada salah satu pendiri teater yaitu Teater Beling. Nah, itu juga aslinya orang Bumiayu, tapi jarang orang Bumiayu itu tahu. Tahu ya. Iya, terutama kita ya, Ji ya. Kita juga nggak tahu ya. Iya. Pendiri teater Beling ternyata orang Bumi Ayu loh. Orang Bumiayu salah Oke. satunya ya. Iya, iya. Oke. Pasti kalau orang-orang teater tuh nggak asing dengan teater Beling tuh apa. Tapi nggak apa-apa. Kita cerita mereka dulu nih. Iya. Oke, keterlibatannya. Kalau Mas Oplet sendiri? Kalau saya keterlibatan secara personal di dunia teater ya jadi aktor pertama, Aktor. terus pernah juga jadi di pertukangan ya, Pertukangan. tim kuli. Oke, sama ya. Semuanya pernah ada Tim di. setting ya. Iya. Artistik ya. Pernah jadi asisten sutradara, pimpinan produksi. Kebetulan ternyata kita sama Mas Fajar. Oh, Saya belum pernah jadi sutradara sebetulnya. Serius? Oh, Benar. terus sekarang jadi Oke. sutradara sekarang? Oh, Sekarang berarti belum. Oh belum. Oh, belum. Kalau belum. Nanti. Kalau ini Oke, penting oke. mau jadi sutradara. Mau ya, iya. oh, berarti OTW ya. mau gantiin saya. Oh, jadi. iya. Tapi seenggaknya kan Mas Olet tadi katanya udah pernah jadi asisten sutradara Iya. lah ya. Udah Tapi lumayan. sutradaranya belum. Belum. Iya.
Oke. Tapi keren sih Mas Fajar lebih bisa mengungguli Mas Opletnya. Iya. Oke, ini merupakan the real ya, yang namanya kita merantau, terus ilmunya dibawa pulang, terus Yes, kita betul. di-share gitu ya di kota kelahiran. Ini benar-benar kita apresiasi banget buat Mas Fajar dan juga Mas Oplet. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu di Selasa Berkelana dengan orang-orang Bumiayu dan juga bahkan mau menampilkan pentas teater gitu ya. Yes. Oke, nanti kita kulik di akhir ya untuk pentasnya ya. Karena banyak problem nih pasti pentas ini atau apalagi di situasi seperti ini kan. Iya, benar. Kita harus bahas ini. Oke, betul. Nah, tadi kan Mas Oplet udah bahas ya ikutan teater di Purwokerto waktu itu ya di kampus ya. Teater apa tuh? Teaternya namanya Teater Didik. Teater Didik Iya. ya. Oh. Berarti sebelumnya belum terdidik Anda ya? Setelah ikut teater juga. Alhamdulillah saya masuk ke teater situ akhirnya saya dididik dengan baik. Oh, Oke. Kalau Mas Fajar sendiri? saya pernah kalau semua pas dulu ketika saya main jadi aktor itu saya ikut dalam teater Atlas, itu teater Atlas itu A13 ya, kelas sendiri yang dulu itu kan karena saya jurusannya sastra Indonesia, jadi di semester 5 itu ada pementasan teater, produksi teater, jadi satu kelas pentas semua dan itu dibikin parade. Oke. Itu selama 4 hari 4 pementasan seperti itu. Oke, berarti kalau Mas Oplet baru di teater Didik doang ya, belum ada di teater yang lainnya, mungkin pernah nggak? Kalau Di Bumiayu keterlibatan ada nggak teater sih? lain di Bumiayu udah pernah juga Udah pernah. bermain bersama teman-teman Bumiayu di BCCF. Oh, jadi BCCF ada BCCF teater ya? Ada divisi Oke. teaternya ada. Nah kemarin waktu awal tahun Kok ya, kayak kenal ya? Kayak kenal ya? Ya, jadi sebenarnya kita itu berdua salah satu dari anggota teater dari BCCF juga Mbak, yang nanti ingin pentas juga seperti itu. Oh, jadi kita itu keluar ke Bumiayu, terus kita menimba ilmu tentang teater, salah satunya terus kita bawa pulang ke Bumiayu dan kita mendirikan, maksudnya kita bersama-sama dengan anak-anak kreatif lain dari Bumiayu kita mendirikan teater. Oke, tapi berarti sebelumnya udah pernah perform ya dari BCCF di Bumiayu? udah Oke. BCCF teater udah dulu waktu BCCF Fest awal tahun itu kalau nggak salah Januari apa ya. Nah, Perform apa itu waktu itu? Waktu itu kita pentas judulnya Karnaen. Karnaen. Yes. Oke. Karnaen itu ya naskah dari anak BCCF sendiri sih. Oke. Berarti waktu itu Mas Oplet jadi pemeran utama atau second lead atau apa? Jadi pemeran utama. Wow, hari ini berarti kita lagi berbincang dengan aktor ya, Ji ya. aktor dan sutradara nih. Oke. Saya bersyukur sekali bisa mengenal BCCF ya, karena sebelumnya memang saya lebih banyak hidup di Purwokerto selama masa kuliah ya. Iya. Karena waktu itu memang saat kuliah jarang pulang, jadi nggak tahu BCCF. Oke. Saya pun dikenalkan BCCF itu melalui Mas Dimas Indiana Senja. Itu beliau Founder. mengajak saya untuk ayo Teateran. bergabung teateran di Bumiayu Di rumah. gitu. Iya. Wow. Akhirnya saya bisa mengenal kalian semuanya. Oke. Kalian siapa ya Bisa maksudnya merasakan pentas di rumah sendiri ya, intinya itu. Oke, sebelumnya dari Mas Fajar dulu mungkin ya, habis itu ke Mas Oplet. Kenapa sih Mas Fajar ataupun Mas Oplet tertarik dengan teater gitu? Pada awalnya gimana? Terus sejak kapan dan ceritanya gimana sih? Ya. Saya dulu ya. Iya. Ya karena saya tadi ya balik lagi. Awalnya dari ya. Karena saya sudah dari SMA itu kan saya sudah suka dalam dunia sastra, makanya saya nyemplung di S1 dan bahkan saya sedang S2 di sama jurusan sastra juga, sastra Indonesia. Nah, karena kadung nyemplung di situ, pastinya banyak belajar teori sastra, salah satunya ada dari puisi, cerpen, terus dan lain sebagainya, dan puncak dari sastra itu sebenarnya teater itu. Karena gabungan antara cerpen, puisi dan novel itu gabung jadi satu dan ada seni pertunjukannya juga, terus ada seni keaktoran sebagai bagaimana supaya aktor itu bisa berperan dan lain sebagainya. Jadi gabungan dari yang lainnya lah intinya, banyak sekali. Makanya teater itu saya sebut sebagai puncaknya dari sastra itu adalah teater. Oke. Itu jadi tertariknya karena itu ya, karena awalnya udah ada di situ, udah di sastra gitu. Ya sudah ada di situ karena saya sudah dari SMA itu memang suka sastra, terus pastinya ya terus mengejar ke atas. Iya. Oke.
Oke. Kalau Mas Oplet sendiri gimana tuh? Kenapa sih tertarik sama teater? Ya? Kenapa tertarik sama teater ya? Saya juga nggak tahu kenapa ya kok bisa tertarik. Oke. Pokoknya begitu masuk kampus terus lihat waktu itu ada perkenalan UKM kan. Nah tiba-tiba kok saya jatuh cinta sama teater ini. Yang sebelumnya waktu belum masuk kuliah, belum masuk kampus itu saya nggak mengenal teater sama sekali. Oke, masih Bahkan awam gitu ya. Di SMA saya pun nggak ada teater waktu itu. Berarti emang jatuh cinta pada pandangan pertama ya sama teater ya. Insya Allah Dan bertahan begitu. sampai sekarang. Insya Allah Oke, begitu. keren sekali. Nah, kalau panutan kalian nih dalam dunia teater itu apa sih? Siapa sih gitu kan? Pasti kan kalian juga banyak referensi nih gitu. Ada nggak sih? Bahkan kadang panduan berteater itu malah jadi ideologinya seseorang dalam berteater, bener nggak sih? Kayak semisal saya nih panutan aku tuh Mas Fajar. Nah aku tuh jadi akan mirip sama Mas Fajar dalam berteater gitu. Setuju nggak? Atau idealismenya deh gitu kan? Iya. Oke, betul. kalau saya dulu ya. Iya. Kalau saya memang dari dulu salah satu pengagum Rendra juga ya, bukan hanya Oke. dalam dunia teater tapi dalam dunia puisi-puisinya Puisi, juga. Nah, ya. Rendra juga sempat mendirikan bengkel teater yang sampai sekarang masih ada. Nah, Iya. kenapa saya mengagumi dia? Dia bukan hanya teater saja, tapi bukan hanya aktor saja, tapi dia juga nulis naskah dan lain sebagainya. Makanya saya suka dengan Rendra itu juga. Dalam naskah-naskahnya Rendra itu bagus juga. Seperti itu juga naskah-naskah yang ditampilkan oleh Rendra juga bagus dalam teater-teater bengkelnya Rendra itu. Oke. Saya seperti itu. Kalau Mas Oplet ada nggak siapa gitu yang dikagumi yang di Kalau tokoh teater yang saya kagumi banyak ya. Pokoknya Ya, banyak. hampir semua tokoh teater, apalagi ketika orang itu memang sudah menjadi seniornya ataupun suhunya di teater, saya pasti selalu ikuti pantau terus bagaimana. Nah di situ jadi media belajar bagi saya sih. Jadi saya nggak pilih-pilih orang, hanya Oke, mungkin saklek iya, ini iya, aja iya, yang iya, diikutin, iya. yang menjadi pembelajaran Iya. enggak. Saya semuanya hampir Karena kayak mulai dari Putu Wijaya, terus Nano Rianti Arno. Kalau yang agak kesini-sini sih, yang Anak-anak lebih muda lagi, yang muda ya. saya sering belajar sama Mas Agus Nur sih itu. Orang Mas Tegal Agus ya. Nur. Iya. Oke, deket-deket ya ternyata ya. Iya, orang itu terkenal banget tuh. Oke, Iya, kalau iya, saya iya, penasaran banget nih mau nanya, kalau Mas Fajar dan juga Mas Oplet ya, kalau diizinkan suatu saat nanti berduet teater, kepengin duet sama siapa sih Mas? Dari Mas Fajar juga Mas Oplet. Satu aja. Duet. Iya. Ya pokoknya Dari- bermain Kolaborasi bersama deh teater pokoknya gitu gitu. lah. Oh gitu. Kalau saya sih ingin sama Rendra tadi, tapi kan Rendra udah mati ya. Rendra udah mati. Nah, intinya gini, kalau saya itu dalam berteater kan walaupun ada beberapa kritik-kritik, ibaratnya kan ada juga teater itu punya konvensi dan ada yang mengkritisi bahwasanya teater tidak perlu seperti itu dan Iya. yang sekarang dikembangkan. Tapi menurut saya lebih bagus ada aturan-aturan yang jelas seperti itu. Oke, iya. Jadi belum ada nih sama siapa sih? Belum. Selain ya selama. Belum ya. Oke. Oke. Kalau Mas Oplet? Kalau saya sih bermain dengan siapapun asalkan di situ kita nyaman, bisa belajar bareng ya oke-oke saja. Oh. Jadi alangkah baiknya dalam sebuah komunitas teater itu tidak ada personal ataupun orang yang menjadi Oke. yang paling menonjol. Iya. Karena ditakutkan ketika nanti orang itu sudah keluar dari komunitas itu, nanti komunitas pun ikut redup. Oke. Jadi yang kita bangun, yang kita support itu benar-benar komunitasnya gitu. Jadi jangan sampai ada seseorang yang paling menonjol di situ, nanti malah kedepannya tidak mendukung Iya. perkembangan dari Iya, komunitas iya. itu Juga sih, ketika betul juga. orang itu keluar gitu. Oke. Jadi jangan ada ketergantungan gitu Iya, kali ya. betul. Berarti kita boleh berkaca tapi kita nggak boleh berpijak sama seseorang gitu ya, karena ditakutkan ketika pijakan itu hilang, terus kita juga akan hilang hanyut gitu ya. Betul. Oke, akhirnya bisa nemu. Oke, kemudian ada ini nggak perbedaan dari sebelum kalian mengikuti teater, sebelum dan sesudah mengikuti teater, kayak misalkan mungkin kepribadian Jadi atau apa, jadi apa gimana
gimana gitu. Oke, saya dulu ya. Iya, boleh. Sekalian menambahkan tadi ya, pada intinya kan proses produksi teater itu kan tim ya. Jadi tidak boleh antara aktor ataupun sutradara ataupun dari pihak yang lainnya itu merasa yang paling penting. Semua harus bekerja tim, dan aktor, pemain utama ataupun pemain pendukung pun tidak boleh menjadi yang utama, itu yang menjadi yang paling penting. Itu yang dalam produksi teater seperti itu. Karena ketika seperti itu pasti tidak akan jalan produksinya. Itu Iya. prinsipnya seperti itu. Terus yang kedua, perbedaan Sebelum dan Sebelum- sesudah sebelum- berteateran Nah, ya. itu pasti kan berpengaruh ketika kita dalam proses produksi. Pastinya banyak masalah-masalah yang timbul ya. Pastinya kita lebih menghargai orang lain. Terus yang kedua, kita lebih disiplin. Terus yang ketiga, kita lebih tepat waktu, disiplin seperti itu ya, menghargai waktu. Terus yang paling jelas itu kita bisa bagaimana caranya tidak bagaimana caranya kita itu mencari solusi. Karena kan dalam kalau kita sebagai aktor, contoh ya, itu kan ada yang namanya ketika kita tidak hafal naskah, kita bisa improve dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga diterapkan dalam permasalahan sehari-hari ketika kita tidak punya kita ketemu masalah nih. Nah, itu dengan improve seperti itu solusinya. Dengan banyak improve jadi bisa jadi problem solver gitu ya, Ya, nantinya. seperti itu. Oke, ya it happen to you lah Banyak ya. ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bung Oplet. Iya. Oke, silakan Bung Oplet. Oplet. Kalau tadi terjadi sama Mas Fajar, kalau yang terjadi sama saya itu banyak ya, hampir semuanya berpengaruh, dari mulai kedisiplinan tadi, terus kita dalam berkat teater kita bisa belajar memahami karakter orang lain ya. Karena dalam kerja tim itu pasti ada kepalanya beda, isinya berbeda. Iya, benar-benar. Jadi di situ ada, terus ketika latihan pun biasanya problemnya ada salah satu atau salah dua orang yang nggak bisa berangkat. Itu di situ kita latihan sabar. Iya, alhamdulillah. melatih emosi ya Melatih maksudnya. emosi. Iya. Terus sering memerankan orang lain, walaupun kadang aku nggak suka memerankan karakter kayak gini, tapi Tapi ya harus gitu. harus itu. Jadi di situ juga belajar menerima. Oke, benar-benar profesional ya. Ketika dalam pementasan juga kan ada yang namanya blocking nih. Nah, nanti ketika ada aktor yang ibaratnya nutupin, itu harus sadar diri supaya yang lainnya tuh Biar kelihatan. itu yang Iya, dinamakan isi. kita itu harus menghargai orang lain seperti itu. Iya, Tidak juga boleh harus lebih dominan, peka. tampil dominan, harus tampil tim. Seperti Oke, itu. ini keren banget ya. Aku juga pernah loh punya teman teater. Jadi dia tuh waktu pertama open recruitment ya, dia tuh suruh kayak ada yang suruh jadi pengemis, ada yang suruh jadi disuruh jadi orang gila kayak gitu. Emang pendidikannya seperti itu ya, proses awal masuknya ya berarti. Ya, dulu malah waktu saya katakanlah ospek gitu ya, masuk komunitas teater, saya sampai berperan jadi orang gila itu, Mbak. Oh serius? Serius. Salah satu contoh Saya ya. salah satu korban mungkin. Pertama gimana pertama kali memerankan itu? Oh, saya diperankan suruh menjadi orang gila. Terus Gila beneran. Nggak ke bawah ya. alhamdulillah masih bisa balik lagi, Mas. Nggak sampai ke bablasan. Jangan. Begitu saya mendapat peran orang gila, terus saya dikasih tugas mencari paku di toko. Dan di situ tidak dikasih uang, tidak dikasih apa-apa pun, cuma didandanin kostum, dikasih kostum orang gila doang, itu sudah. Modalnya itu keliling, kembali ke kampus harus bawa paku itu. Terpaksa dong saya harus minta-minta. Iya. Pakunya itu paku satu atau berapa kilo gitu? Iya, nyari gitu ya. Yang dulu Sedikit. saya bawa dapat setengah gelas Oke. gelas plastik gitu. Berarti nyari di jalan ya. Ada yang nyari, ada yang minta ke toko juga. Oke. Ini keren sih, bener-bener kayak apa ya? Biar kita tuh percaya diri gitu ya. Iya. Oke. Sebelumnya kalau misalkan tadi kita baca nih ya, aku baca ya. Itu kan kalau teater itu lebih ke kayak sebuah tempat pementasan kayak gitu. Kalau diartikan dalam bahasa realnya loh. Terus juga dulu itu teater diibaratkan sebagai apa ya, kayak drama dan sebagainya. Tapi kan realnya sekarang ada yang sambil musikalisasi puisi kayak gitu ya, Betul. Ji ya. Betul. Nah, kalau menurut kalian sendiri sebenarnya apa sih teater itu? Teater yang kalian baca atau menurut kalian sendiri deh apa gitu kan? Ya, sebenarnya kalau menurut saya sendiri teater itu adalah seni pertunjukan ya, yang
bertujuan untuk menghibur. Nah itu Oke. kita jangan lupa dengan tujuan untuk menghibur. Jadi kita tidak boleh ibaratnya pasang idealisme kita ketika kita ingin mementaskan teater di sebuah ibaratnya daerah yang ibaratnya memang dia itu belum siap. Enggak, iya, enggak siap. Bukannya daerah itu tidak punya pengetahuan tapi punya selera. Nah itu kita I harus see. beda ya antara pengetahuan. Jadi ketika contoh nih, ketika perbedaan kalau saya pengalaman di Jogja dan Semarang kan pasti beda. Nah kalau Iya. Jogja itu lebih suka teater-teater yang serius, Semarang itu lebih suka yang guyon-guyon. Nah itu harus seperti itu. Jadi kita harus memegang tujuan dari prinsip teater itu sebagai hiburan. Hiburan, oke. Jadi pertunjukan yang bersifatnya untuk menghibur. Jadi tidak boleh malah tidak menghibur, gitu yang nantinya susah. Mungkin itu kalau menurut saya sih. Kalau Mas Oplet, teater menurut Mas Oplet tuh apa sih? Kalau menurut saya, setahu saya teater itu jurusan, Mbak. Jurusan. Salah satu jurusan yang ada di Fakultas Seni Pertunjukan. Iya, benar. Itu ada loh. Iya. loh, jurusan-jurusan Iya, seni ada benernya pertunjukan juga tuh. sih, Iya, iya. benar. Nah, Terus kalau teater sih saya lebih mengartikannya sebuah panggung ya, karena dalam bahasa Yunani teater itu diambil dari kata teatron Teater. yang Iya. merupakan gedung pertunjukan gitu. Jadi saya pun mengartikan teater ya segala bentuk seni pertunjukan yang dipentaskan dan ditonton oleh penonton. Sama ya intinya ya berarti. oke, Iya, intinya iya. sama. Cuman dia lebih tekstual aja. Iya, lebih Iya. tekstual. Oke, kalau S-nya nambah itu bahasanya udah beda ya, tekstual. Oke. Belum nambah belum proses. Belum proses. Oke. Oke, terus gimana? Jadi teater itu tidak melulu drama ya, Mhm. tapi bisa pertunjukan ya, misalkan dikolaborasikan dengan musik menjadi drama musikal. Iya. Misalkan kayak gitu. Terus ada juga teater tradisional ataupun pertunjukan tradisional, itu kayak seperti pertunjukan ebek, pertunjukan Oke. Oh iya, itu juga termasuk wayang. teater juga ya, Termasuk iya, karena teater. acting gitu ya. Itu kan juga termasuk juga ya. Oke. Gitu. Wow. Banyak sebenarnya. Iya, kalau aku taunya teater itu cuma pokoknya kita beradu peran gitu aja ya. Ternyata kayak musikalisasi puisi, ebek bahkan Bukan itu musikalisasi puisi. apa itu? Drama musikal. Drama musikal Ah. itu juga musikal. bahkan masuk dalam teater ya. Iya, Iya. jadi banyak Oke. jenisnya ya. Nah, nih Top Money ya, gimana nih? Pembukaan sama dua orang teman berkelana kita ini udah memancing kalian buat penasaran berteater nggak sih? Iya, dan kalian nantinya bakal jadi seneng nggak nih buat nonton Iya, teater gitu ya? iya. Karena tadi yang Mas Fajar bilang ini masalah selera ya, bukan pengetahuan dan sebagainya, tapi selera kayak gitu. Kalau seleranya Dan bagus, pementasan, insya Allah ya. ke belakangnya juga ngikutin. Kayak misalkan dia akan membaca tentang teater, jadinya kan ilmunya bisa nambah gitu ya minimal. Ya, oke. Ini nih nanti apa ya? Jangan lupa nih kalau misalkan masih ada yang penasaran atau pengen, pengen berguru sama mereka, ya nggak berguru sih, belajar bersama lah ya, gitu. Atau Belajar kepo tentang dua orang ini atau dengan dunia teater, bisa banget nih SMS ya. Iya, atau WhatsApp. juga WhatsApp, bisa. iya SMS. Oh ya Allah, masih ada ya SMS ya. Ya ampun, aku lupa, aku juga udah uninstall SMS lagi. Iya ya, bisa WhatsApp ke 0856 020 37951 atau bisa komen di live Instagram lagi, Live Facebooknya kita. Yes, di Top FM 951 Bumi Ayo ya. Nah buat teman berkelana di luar sana ataupun Top Mania ya, daripada kalian lagi gabut ngapain kayak Yes. gitu, mending langsung pantengin ya Facebooknya, atau mungkin kalian langsung bisa saksikan via streaming atau putar radionya. Silakan dengerin kita, barangkali ini informasinya bisa jadi ilmu tambahan buat kalian semua, dan juga bahkan sabe dan juga puji ya Ji. Yes. Jadi kita jadi tahu gitu. Nah, masih penasaran? Kita bakal iklan dulu deh ya. Iya. Biar tetap stay dan pokoknya jangan kemana-mana. Iya. Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Halo, balik
lagi di Selasa Berkelana dan Yes. berbicara tentang teater dan seni pertunjukan. Pertunjukan. Oke, sebelumnya ini Ji, kita seperti biasa nih bacain komentar-komentar Yoi dulu dong. yang ada di Facebook. Terima kasih yang sudah menyaksikan ya. Dengan kalian menyaksikan Selasa Berkelana itu artinya kalian Mendukung support ya. acara ini ya, mendukung acara ini sepenuhnya. Oke, sebelumnya ada Yuda Tata. Aduh, Waalaikumsalam. Baik. Oke, terima kasih sudah menjawab salam ya Yuda ya. Kemudian ada dari siapa lagi nih Ji? Ada David Nur Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terus ada Mbak Layla Tunisa. Halo, selamat malam. Bu Miyu ada yang baru ya? Wah, Wow. iya nih ada yang baru, baru tahu aja gitu ya. Iya, Sebenarnya udah lama mungkin dia Baju. teaternya, tapi memang baru Iya. terkuak kayak gitu. Termasuk yang tadi teater Beling yang nanti akan kita bahas gitu ya Ci ya. Betul. Terus ada juga nih dari Herul Jamal. Renyong kencot. Aduh, Oke. madang dong, Mas, madang. Bumi Ayu banget ya. Nyong Kencot. Rika Kabeh ya seduluran. Iya, terus ada lagi tuh. Ada lagi nggak? Nggak, Oke, udah nggak kita masih menunggu ya. Mereka tuh Oke. masih stay mendengarkan kita ya. Iya, dan jangan lupa buat yang mau nanya bisa Yes. banget ini di kolom komentar. Terus bisa juga via WhatsApp di 0856 020 37951. Yes. Karena pasti bakalan kita baca dan pertanyaannya akan kita tanyakan ya. Iya. Selagi segmennya masih ada. Nah, kembali lagi nih kita bakal mengulik teater dan seni pertunjukan. Mhm. Nah, gini ya, bener nggak sih kalau ada pernyataan bahwa teater itu dapat dipandang dalam berbagai dimensi ya? Nah, ada dimensi dimensi yang merupakan wujud kreativitas, terus ada dari proses kreatif yang tadi dilakukan itu terus mencerminkan dinamika kelompok para pelakunya. Terus udah gitu teater juga sebagai wadah untuk pengembangan kematangan psikologi orang gitu. Bener gak sih menurut kalian pernyataan itu bahwa teater itu ada 3 macam kayak gitu? Ya, mana dulu nih? Atau gampangannya Sepakat sepakat tidak atau sepakat, enggak gitu. gitu. Kayak mencerempet-cerempet ke dimensi-dimensi berbahaya. Iya. Nanti dimensi ke alam gaib gimana? Dimensi Iya, itu kayaknya ada lagi, nanti bisa ditambahin, itu bisa. Ya, Gimana? pastinya saya sepakat dengan Sepakat ya. pernyataan seperti itu karena pastinya mempengaruhi psikologi karena satu ini dari prosesnya dulu ya kita pastikan Oke. banyak sekali problem. Terus yang kedua ketika aktor memerankan peran dalam sebuah naskah seperti itu. Nah pastinya kan si orang atau mungkin saya contoh ya memerankan menjadi orang gila tadi yang seperti dicontohkan Oplet itu ya. Pastinya kan bagaimana kita itu bertindak atau berbuat seperti orang gila, mulai dari jalan, mulai dari pakaian, atau mungkin mulai dari sorotan matanya, mungkin mulai dari jalannya kan pasti beda ya orang gila sama orang